DPR batalkan pembacaan surat pemakzulan Gibran, masih kuatnya pengaruh Jokowi di pemerintahan. Jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Jadi tidak tabungan politik, jadi tidak di PTS-kan, ya, artinya nggak ditolak serta merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta merta. Kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra. Gitu. Kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan, dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dengan purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Forum purnawirawan apa akan ditindaklanjuti secara resmi, Mbak? Respon secara resmi? Belum lihat, baru masuk masa sidang, semua surat menyurat yang diterima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum melihat secara langsung. Apa yang disampaikan senior saya itu, saya mengatakan saya hargai pendapat senior saya itu. Namun kalau ditanya saya selaku organisasi PPAD, saya tidak sependapat dengan caranya karena menurut saya dengan caranya atau tidak sependapat dengan pemakzulan. Bukan, saya tidak berbicara masalah pemakzulan. Di 8 poin itu menurut kami PPAD, kalau mau menyampaikan pendapat di muka umum, purnawirawan angkatan darat ya, karena itu kan atas nama purnawirawan. Purnawirawan itu adalah TNI, darat, laut, udara, dan kepolisian, tidak spesifik angkatan darat. Jadi kalau berbicara spesifik purnawirawan angkatan darat, kami menyampaikan pendapat apapun dia harus sesuai mekanisme yang diatur sesuai dengan ADRT. Tapi seperti Jokowi nih bapaknya ya, Gibran ini juga rupanya ada yang membela, bukan? Banyak juga yang membela Bung Rocky. Bahkan kabarnya ini muncul surat serupa dari purnawirawan yang menolak pemakzulan. Tapi nggak disebutkan siapa purnawirawan yang membela Gibran itu. Ya, saya mengerti bahwa para pembela Pak Gibran, bahkan ada yang memakai slogan ini Gibranku, dan pembelaan-pembelaan yang diajukan untuk menghalangi pemakzulan Gibran itu ya masuk akal juga, karena tetap dalam politik selalu ada hubungan antara friends enemy, itu antara siapa yang musuh siapa yang kawan. Tapi sekali lagi persoalan kewarganegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya, kan itu yang jadi soal. Jadi lebih pada soal etis, bukan soal ya legitimasi, legalitas sudah terjadi, pemilu sudah terjadi, Gibran jadi wakil presiden. Betul, itu semua ada hal-hal yang tangible, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan panca indera. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, itu batin yang luka dari netizen, dari anak-anak muda milenial yang merasa bahwa masa hanya segitu kapasitas yang menyatakan diri sebagai wakil dari anak muda. Kami tidak ingin akal pikiran kami, masa depan kami diwakili oleh saudara Gibran. Itu yang kita dengar sebagai rasa batin dari mereka ya, terutama kaum milenial yang merasa bahwa kenapa Indonesia tidak punya kapasitas untuk menghasilkan pemimpin yang telah diuji, bukan yang disodorkan untuk dipaksa menjadi landasan kepentingan dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi, sesuatu yang legal itu belum tentu legitim, dan legitimasi itu yang merosot terus-menerus. Ini yang ramai soal pergantian wakil presiden, yang bicara itu purnawirawan, yang publik tahu kedalaman bagaimana perjuangan untuk bangsa dan negara itu kuat, hidup dan matinya siap untuk bertempur bangsa dan negara. Maka ketika muncul ke permukaan forum purnawirawan memberikan 8 statement politik semacam pernyataan sikap, itulah yang sebenarnya memantik terkait dengan isu pemakzulan. Tapi kan tak lama setelah itu muncul Persatuan Purnawirawan yang memang mendukung secara total apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ini adalah puzzle-puzzle yang kalau dirangkai sebenarnya kalau mau jujur memang sangat terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Artinya apa? Semua isu yang kemudian muncul soal apa yang kita sebut tadi, apa namanya, matahari kembar, termasuk juga presiden boneka dan seterusnya, apa cantolan utamanya? Artinya ini berarti ada kaitannya satu sama lain nih? Betul, ternyata cantolannya adalah Solo sebenarnya. Ada intensi yang kemudian mengait-kaitkan dengan itu semua. Itulah yang saya kira memang
segala apapun yang terkait dengan Solo itu ramai, Audrey. Itulah yang orang heran, ya kan? Ini nggak punya partai, kemudian tidak punya jenderal, ya kan, di pundaknya. Tapi kok kelihatannya powerful untuk mempengaruhi. Jadi gini, kita kan harus lihat tadi. Wah, kalau Kodari kan pakai logika begitu, tapi kan masyarakat merasakan ini kok yang namanya Jokowi ini beda sama SBY ketika dia step down. Ini kelihatannya masih on top, masih cawe-cawe powerful. Nah, orang akan tanya, ada apa ya? Oke, salah satunya mungkin teori mengatakan, wah ini oligarki masih dipegang nih sama Bapak satu ini, kan begitu bisanya. Jadi kalau misalnya kita konsolidasi politik kekuatan kita belum selesai, maka ada masa peralihan. Tetapi nanti kira-kira 1 tahun 2 tahun lagi bisa jadi lepas. Nah, kalau sudah lepas sama sekali, nanti kita tinggal menunggu. Kodari bingung nggak? Saya kira nggak akan bingung, dia pasti ikut Prabowo, ya kan? Nah, yang lain-lainnya tadi yang masih ke Jokowi dan lain sebagainya, tetap ke sana. Cuman masalahnya adalah masyarakat ikan menunggu kapan macan Asia ini bergerak. Saya mau berantas korupsi, tapi belum ada sebuah langkah yang signifikan. Itu masalahnya. Tapi sudah banyak Pak Refli, Pertamina, sebentar dulu, Pak. Ya kan? Ya, Bapak udah banyak. Ketika Anda ngomong, saya tidak. Silakan Pak. Ya, ini bahkan Anda bunyi dikit lah. Anda sudah 3 kali kan? Silakan. Nah, jadi saya ini kan masalahnya, rakyat ini heran. Tidak ada presiden sehebat Prabowo Subianto, ya kan? Mantan menantu, jenderal, mantan menteri pertahanan, sudah sangat senior, bahasa Inggris baik, ya kan? Kalau ngomong berapi-api. Tapi ketika misalnya melakukan langkah-langkah membentuk kabinet, kelihatan komprominya, memberantas korupsi, kelihatan. Tapi dengan penegasan kemarin bukan presiden boneka. Kenapa? Pada saat Pak Prabowo juga kemarin deklar bahwa bukan presiden boneka, itu bukan penegasan? Bukan penegasan, itu adalah kegalauan dia. Ngapain dia ngomong begitu? Kalau orang kuat, ngapain dia ngomong? Enggak, dia nggak tanggapin. Kalau artinya belum bisa berdiri sendiri? Pada pekerjaan, pada visi, misi, dan lain sebagainya. Makanya ada orang mengatakan, ada gini, ada pantun. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Kan nggak enak kita jadinya. Benar nggak? Apalagi CSIS terakhir mengatakan, dulu ekonomi kita dibilang komodo ekonomi. Baru hari ini CSI bilang sekarang bukan komodo ekonomi, cicak ekonomi. CSIS loh yang ngomong. Dan pertumbuhan ekonomi kita sudah di bawah 5%, padahal targetnya 8%. Ini kan persoalan yang harus kita address. Ya, soal prosedur pemaksulan itu urusan DPR, urusan Mahkamah Konstitusi, urusan partai-partai pendukung pemerintahan ini. Tetapi semua urusan itu seringkali bisa tiba-tiba tak berguna lagi kalau ada sebetulnya demonstrasi untuk menuntut pemaksulan. Kan kita juga mesti menganggap bahwa kalau orang demonstrasi itu bukan berarti mereka ingin membypass prosedur konstitusional yang bagi mereka mungkin lamban banget, itu mesti diproses di DPR, DPR kirim ke MPR kemudian minta itu diperiksa di Mahkamah Konstitusi balikin ke MPR lagi untuk proses pemaksulan. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa mungkin lebih efisien kalau demonstrasi itu betul-betul dilihat sebagai kemarahan publik atau keresahan publik. Kalau mahasiswa demonstrasi, kalau masyarakat sipil menuntut pemaksulan itu dan ada eskalasi, maka sangat mungkin sebelum tiba di dalam prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses politiknya udah berjalan. Itu juga yang terjadi ketika Pak Harto lengser, sebelum proses politik berjalan, demonstrasi udah terjadi, demikian juga Gus Dur tuh. Jadi fakta politik bisa membatalkan atau bisa menyingkirkan prosedur konstitusional atau prosedur legal hukum kan. Itu yang mesti juga dihitung tuh. Seandainya bulan depan mahasiswa mulai masuk kuliah, lalu isu tentang pemaksulan Gibran ini mulai dibahas oleh seniornya, dijadikan semacam tugas pembekalan pada mahasiswa baru, lalu terjadi masifikasi demonstrasi untuk isu pemaksulan, dan semua mungkin Jawa Barat masuk ke Jakarta sebagai latihan demonstrasi. Kan mahasiswa doyan tuh buat semester pertama itu latihan demonstrasi lah.
supaya ada pewarisan tentang apa yang disebut sebagai moral force dari kalangan mahasiswa. Nah, isu itu akan bertemu di kira-kira bulan Juli Agustus. Nah, kalau itu terjadi maka demonstrasi akan berlangsung, dan tentu kita ingin supaya kalau ada demonstrasi jangan dihalangi itu. Nah, kalau tekanan publik melalui demonstrasi itu mulai menghasilkan semacam kesadaran baru bahwa mesti ada yang dilengsarkan, ya sangat mungkin juga Mas Gibran dengan kesadaran menganggap ya saya tidak diperlukan lagi atau tidak diinginkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia atau bahkan tidak diinginkan oleh kalangan milenial. Lalu Pak Gibran bilang ya udah tidak perlu sampai ke MPR atau ke Mahkamah Konstitusi, saya memundurkan diri. Karena itu juga menyelesaikan problem supaya ada kesempatan untuk regenerasi itu. Ini adalah hipotesis aja, tapi seringkali apa yang kita sebut hypothetical itu betul-betul bisa terwujud karena soal-soal politik Indonesia seringkali diselesaikan hanya karena akibat tekanan politik tanpa melalui prosedur konstitusional. Nah, apa yang sudah diputuskan sebagai tekanan politik tentu juga pada akhirnya akan menjadi keputusan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memutuskan untuk membatalkan pembacaan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada 24–26 Juni tahun 2025. Pengaruh ayahnya masih terasa di Senayan. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sikap DPR yang tidak meneruskan surat tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif menganggapnya tidak penting. Terbukti sampai detik ini tak ada gerakan apapun di DPR soal pemakzulan, padahal bola pemakzulan ada di DPR, ujarnya. Analis politik Andi Yusran juga menyoroti potensi pengaruh Presiden Jokowi di balik keputusan tersebut. Tiadanya respons dari DPR mengindikasikan masih kuatnya pengaruh Jokowi di pemerintahan, baik di istana maupun di Senayan, katanya. Surat pemakzulan belum pernah didatangi pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan secara terbuka belum membaca surat tersebut karena masuk selama masa reses dan masih berada di bagian tata usaha. Belum ada proses resmi untuk membahas atau membacanya dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, surat itu belum berada di tangannya karena masih ditahan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR. Saya belum sempat lihat surat, ujarnya. Analisis ekskomunikasi, DPR pilih menjaga kondusivitas. Analis komunikasi politik Henry Satrio, Hensat menganggap keputusan DPR untuk tidak membacakan surat pemakzulan adalah langkah strategis yang mencegah kegaduhan publik. Masyarakat juga sudah mulai tidak membahas isu pemakzulan Wapres, jadi wajar jika akhirnya tidak dibacakan, katanya. Ia menambahkan, sikap ini juga menunjukkan kesiapan DPR untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran hingga tahun 2029, dengan tidak mengangkat isu kontroversial yang bisa menggoyang stabilitas politik. Reaksi dari partai dan MPR. Ketua Harian MPR, H. Muzani, menjelaskan belum ada koordinasi atau diskusi internal di MPR terkait surat tersebut. Artinya, tidak ada keputusan resmi tentang tindak lanjutnya. Sementara, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Arya Bima, menegaskan partainya menghormati siklus demokrasi 5 tahunan. Ia menyarankan agar evaluasi terhadap kinerja Gibran dilakukan setelah 5 tahun menjabat, bukan melalui jalur pemakzulan yang belum terbukti. Surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tidak dibacakan oleh DPR karena dianggap tidak penting dan untuk menjaga kestabilan politik. Tidak ada satupun pimpinan DPR yang telah membaca atau membahasnya secara resmi. Analis menilai keputusan ini mencerminkan pengaruh kuat istana dan DPR yang memilih konsolidasi daripada membangkitkan konflik. Sejauh ini, baik DPR maupun MPR tidak menunjukkan niat melanjutkan proses tersebut, dan publik menunggu langkah selanjutnya dalam kasus ini. Forum Purnawirawan TNI harap parlemen respons surat pemakzulan Gibran akhir bulan ini. Forum Purnawirawan Prajurit TNI berharap DPR dan MPR RI memberikan respons surat pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada akhir bulan ini. Perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Dwi Cahyo Suwarsono, mengungkapkan hal tersebut sebagai tenggat waktu. Kami sudah punya deadline untuk DPR menjawab surat kami, meski dalam surat tidak dicantumkan, kata Dwi Cahyo saat dihubungi, tanggal 27 Juni tahun 2025. Mantan Hakim Agung Ad Hoc 2022 ini mengatakan,
Forum Purnawirawan masih akan mempertimbangkan langkah selanjutnya apabila DPR dan MPR tidak menjawab surat mereka. Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan DPR RI tidak serius menanggapi aspirasi publik apabila tidak merespons surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia juga mengatakan tidak ada cara lain memakzulkan Gibran selain lewat DPR MPR. Saya pikir sulit ada cara lain kalau